Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Halo hai kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Pisces. Selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Pisces, sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Pisces, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Two of Pentacles di sana, kemudian ada Six of Wands reverse, kemudian ada energi dari Four of Wands reverse lagi, kemudian ada Eight of Waduh, kemudian di situ ada Ice. Yep. Kemudian ini ada energi dari Two of Wands, kemudian ada di situ Five of Swords. Ish. Berikut hadir energi dari ya, dan kemudian ada di sana. Waduh. Jadi kalau Mari lihat begini nampaknya ya, ini mah hubungan sudah ndak akur lagi nih, udah nggak akur. Sudah seperti sendiri-sendiri, gitu ya. Bisa memang statusnya kalian belum kalian bilang ini bercerai karena belum ada pengurusannya ke pengadilan gitu ya. Tetapi bisa kalau secara agamanya ini mah sudah bubar gitu ya. Kayak teman-teman muslim kan ada istilahnya apa itu namanya, talak gitu ya. Jadi ini kayaknya udah ada jatuh talak ini dalam pernikahan. Nggak tahu lah apa sudah talak, apa masih talak 1, apakah masih talak 2 atau sudah ditalak 3, katanya sampai 3 ya kan. Nah jangan-jangan yang kalau secara agama ya sudah selesai gitu ya, atau mungkin tidak ada talak tapi sudah tidak dinafkahi gitu ya, sudah tidak ada aktivitas sebagai suami istri sepanjang 6 bulan ya, 6 bulan itu katanya ya. Nah jadi gitu. Nah kalau kalian masih pacaran, statusnya kalian pacaran, bisa-bisa oke, tidak saling blokir gitu ya. Tapi bisa-bisa ya gimana aktivitasnya orang yang lagi pacaran. Boleh-boleh dalam beberapa waktu ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Ya chattingan ada tapi sebatas kayak basa-basi doang. Atau kalau tidak penting ya tidak ada yang mau di-chatting gitu ya. Kalaupun ada ketemuannya, tapi ketemuannya itu tuh bukan dalam rangka ngedate ya, tapi dalam rangka nobar ya. nonton bareng gitu ya, ke bioskop tapi diem-dieman gitu ya, hanya ya nonton aja gitu ya kan, duduk sebelah-sebelahan tapi ya tidak menikmati juga sekaligus antara filmnya sama ini loh si pasangan yang ada duduk di sebelah ini. Nah seperti itu ya. Jadi Mari lihat ini sih agaknya dingin ya, hubungan kalian ini tuh dingin gitu. Mari lihat memang sudah hambar ya dalam relationship ini, hambar, macam udah bosan, semacam juga kayak ada perasaan bahwa ya jangan-jangan ini memang ujung-ujungnya ketemunya di pengadilan gitu ya. Ya jangan-jangan memang sebentar lagi kami bakal pisah gitu. Sudah ada aja secara intuitif ke arah sana gitu. Dan kalau Mari lihat sih enggak lagi ya saling menyayangkan. Waduh sayang ya, pada kami udah bersama sekian waktu ini, masa iya sih kami harus berpisah. Atau mungkin masih baru hubungannya gitu ya. Masa sih masih baru tapi udah mau pisah. Nampaknya Mari sih nggak ada ya ke arah sana. Nggak ada ke arah sana. Di sini lebih kayak cenderung ya kalau mau pisah ya pisah sajalah. Gitu loh.
Dan mari lihat, kalian berdua ini tuh sudah kayak saling gak enak hati juga ini. Kalau mari nampak ya. Terutama pasangan kamu ya, Pisces. Terutama pasangannya kamu. Gitu. Seperti kayak ada ini tuh, dia merasa bahwa dia ini tuh sudah ber-effort ya di hubungan kalian. Gitu loh. Dan menurut pengakuannya dia, jika hubungan kalian ini tuh sudah 8 tahun, 10 tahun, udah lama banget ya, udah panjang banget ya, terutama yang udah minimal 8 tahun, dia kayaknya lihat bahwa hubungan ini tuh macam perjuangan dia seorang. Gitu loh. Kamu sebagai partner itu tuh kehadirannya antara ada dan tiada. Seperti kamu bukan menjadi cheerleadersnya dia, support sistemnya dia, ayo bareng-bareng kita yuk. Kamu tidak menjadi partnernya dia, gitu ya. Jadi kayak seolah-olah hanya dia sendiri yang menginginkan relationship ini, dan sementara kamunya ogah-ogahan. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ada beberapa kali dia melihat kamu dengan sengaja coba menggagalkan upayanya dia ini tuh tetap mempertahankan hubungan kalian. Gitu loh. Di sana ya. Ya kalau kamu nggak bisa support, ya Boyo kamu tuh jangan repot. Jangan repot untuk menggagalkan dia. Gitu loh. Tapi ini malah ya ada beberapa kali seperti kayak kamu menyuruh dia untuk pergi. Gitu ya. Kamu menggagaskan untuk berpisah. Gitu. Adalah tingkah lakunya kamu yang misal ini contoh aja, entah kamu berselingkuh, entah kamu kayak lebih fokus kepada orang lain daripada ke dia sebagai istrimu atau suamimu. Misalnya kamu itu tuh lebih kayak ngerasa bertanggung jawab kepada keluarga asalmu, ibu bapak kah, adik kakak kah, gitu ya. Sehingga kamu mengabaikan dia sebagai yang jelas-jelas ini adalah keluarga kecilmu, gitu loh, keluarga barumu, yang dimana pertanggungjawabannya kamu juga penting. Nah, kayak gitu. Ya. Dan kalau melihat semacam ada seperti mau menyerah ini ya, si ayang bebeknya kamu ini. Macam mau menyerah dia di situ. Jadi kayak sudah sadar bahwa semacam kesia-siaan ini tuh nggak bisa lagi dia toleransi. Gitu loh. Kesia-siaan apa yang dia lakukan sepanjang bersama dengan kamu ini. Itu ya. Jadi kayak dia udah lelah juga bisa di sana. Udah capek gitu. Udah capek. Lebih mengutamakan dan atau memprioritaskan hubungan kalian. Gitu. Macam ada dia ini tuh mendapatkan panggilan pulang ya. Pulang untuk ke diri dia sendiri. Maksudnya gini. Yang tadinya kerja itu tuh demi kalian. Misal ya contohnya. Sekarang panggilannya dia itu tuh adalah kalau dia kerja itu tuh ya demi dia. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dia dulunya hidup demi kamu, sekarang dia harus hidup demi diri dia sendiri. Di situ. Ya. Boleh-boleh juga kayak ada merasa seseorang ini. Oh, ataukah kehadiran dia mengusik hidupnya kamu ya? Oh, kamu gak seneng ya? Makanya ada beberapa kali dia lihat keogahannya kamu berinteraksi dengan dia. Jadi yang tadinya dia punya niatan 100% bulat gitu ya. Aku udahlah bersama dengan Pisces saja. Tapi kemudian kok aku semacam mau disuruh pergi, mau disuruh meninggalkan Pisces. Oh ya sudahlah. Nah seperti itu juga bisa. Seperti itu. Jadi dia sadar kayak maunya kamu ternyata bukan sejalan dengan maunya dia. Gitu loh. Nah akhirnya ya dia sadar bahwa memaksakan diri pun menjadi bagian dari hidupnya kamu. Tak ada gunanya. Gitu loh. Malah bikin kamunya itu tuh jadi gerah ke dia. Gitu ya.
Jadi kayak seseorang ini tuh menganggap dia bukanlah orang yang kamu harapkan. Dia adalah bukan orang yang kamu pilih ya menjadi pasangannya kamu. Dia bukanlah masa depannya kamu. Gitu. Jadi ya semacam kayak adalah tahu dirinya dia gitu ya, tahu diri dia. Oh, aku nggak diharapin kok. Ya sudah. Nah, seperti itu. Ya sudah. Perjuanganku selama ini tidak dihargai. Gitu ya. Justru malah jangan-jangan memberikan dampak negatif untuk kamu. Maka aku tak mau berjuang lagi. Gitu dia. Aku mengakhiri perjuangannya aku gitu. Di sana. Memang dia tidak secara eksplisit ya bilang kita bubar. Jangan-jangan dia tidak secara gamblang bilang ke kamu keputusannya dia mau pergi saja. Bisa aja dia ya diam-diam gitu ya. Dia diam, tapi tentu akan berisik ya melalui tindakan-tindakannya dia. Gitu loh. Ya. Tiba-tibanya dia itu tuh bukan tiba-tiba lagi nih ya kalau Mari lihat. Ya diem aja kayak gitu loh. Nggak ngobrol lagi sama kamu kayak kata Mari di awal pembacaan kan. Gitu. Nggak intens lagi nanya kabar tentang kamu. Di situ. Boleh-boleh juga andai dia kayak bertanggung jawab secara finansial sama kamu, bisa-bisa transferan ke kamu, ya nggak masuk lagi lah gitu ya. Kayak gitu. Selama ini dia rajin, minimal 1 kali 1 minggu dia datang ngedate sama kamu ya. Ini boleh-boleh sudah ndak lagi. Gitu loh. Ya. Hanya kayak kalau kalian menjadi suami istri dan masih tetap di bawah atap yang sama, ya kemudian hanya kayak 2 orang yang kebetulan aja nih tinggal di rumah yang sama, bobok di ranjang yang sama. Seperti itu. Tapi dia akan lebih fokus nanti ke diri dia sendiri. Gitu ya. Sebisa mungkin memang kalau seseorang ini tuh mau meraibkan dirinya dia dari kamu ya. Sebisa mungkin. Tapi ya kadang-kadang karena ada beberapa hal, jadi meraibkan diri itu tuh tidak bisa terjadi gitu loh. Ya, tapi yang jelasnya Mari lihat ada jarak antara kalian berdua. Gitu ya. Jadi tidak nampak ini tuh adalah gambaran 2 orang yang sedang bersama. Tapi malah seperti 2 orang yang sedang sendiri-sendiri saja. Gitu. Mari yakin ada alasannya kamu ya. Sehingga kamu bersikap dingin, bersikap culas, ya. Salah satunya karena ya tidak ada lagi cinta di situ. Tidak ada lagi rasa sayang di situ. Atau kamu gagal untuk mencintai dan menyayangi dia. Sehingga ya bagaimana mungkin ya orang yang tidak punya cinta, tidak punya rasa sayang mau ber-effort positif dalam hubungan kan? Ya enggak mau. Nah seperti itu. Ya. Enggak akan mau. Apalagi kalau perasaan cinta dan sayangnya kamu ini tuh habis ke dia gara-gara kamu pernah mengalami kekecewaan. Gitu ya. Jadi sehingga rasa sayang habis, kekecewaan masih dipegang. Nah kekecewaan ini loh, kamu bergerak atas dasar kekecewaan ini. Ya jadi wajar kalau kamu bersikap pahit ya ke si pasangannya kamu. Sibuk cari-cari perkara ya. Mau ngajak ribut saja gitu ya. Kamu bisa ya menghina dia gitu ya kan. Ya kamu bisa dengan sengaja melakukan hal-hal yang jelek lah ke si pasangannya kamu ini. Entah kamu manas-manasi dia dengan menghadirkan pria lain atau wanita lain. Gitu. Jadi kalau Mari nampak sisi nice-nya kaum Pisces, wah nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan. Gitu loh. Malah kayak sisi jeleknya kamu ya. Itu yang paling kamu nampakkan rentang 1 hingga rentang 7 bulan Agustus ini.
gitu loh. Jadi dari kepahitan yang remeh-temeh sampai kepahitan yang besar bisa kamu lakukan. Tega kamu, sampai hati kamu ini, kalau mari lihat ya, sampai hati banget kamu, gitu loh. Dan semacam ada memang tindakan yang kamu sengajakan, mampus kau ya, gitu. Aku bikin kayak gini biar tahu rasa kamu ya, biar modar kamu di situ. Jadi kayak kamu merasa terchallenge gitu ya. Kalau bisa bikin dia tuh nangis gitu. Minimal dia itu tuh pucat pasi gitu ya. Minimal dia itu tuh merasa pedih. Apa pedih? Kok pedih? Perih gitu ya. Perih dan pedih gitu ya. Nah, kayak gitu ya kan. Kamu gak mau nunjukin sisi malaikatmu yang dari surga. Tandukmu yang dari neraka yang kamu ini ya ke dia ya. Situ mari lihat ya, karena kamu ya tidak mau menginginkan bersama dengan dia, nggak mau kamu ini menginginkan bersama dalam artian keharmonisan ya, nggak mau kamu. Itu motif dan tujuannya kamu itu tuh seperti kayak ngajak dia perang ini, mari lihat. Tapi rasa-rasanya si pasangan kamu ini tuh bisa-bisa dia ndak mau merespon kamu ya. Kalau kamu ngajak ribut ya, dia nggak mau merespon kamu itu. Dia yang tadi kata Mari, berusaha menghindar dia ini nanti dari kamu. Karena orang yang kayak gini tuh juga bisa menganggap bahwa bertengkar terus-menerus dengan kamu itu tuh tidak juga kok mendatangkan rasa senang gitu ya. Tapi ya jangan dipancing-pancing terus ya. Semut juga bakal menggigit kan kalau digangguin terus. Itu loh. Kamu nggak usah lah pakai prinsip menang kalah gitu, Pisces. Apalagi di sini tuh mari lihat menang kalahnya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya nggak ada juga gunanya. Ya kalau nggak mau ya sudah nggak mau aja gitu loh. Ya. Sudah nggak mau ya nggak mau aja, ya lepas aja. Jangan berubah rumah tangga ini tuh menjadi ajang saling baku hantam cakar berdarah. Gitu loh. Gak usah cari-cari musuh. Sarannya Mari. Gitu ya. Biar enak juga hidupnya kamu gitu loh Pisces. Enak juga, nggak nyaman itu, nggak tenang kita itu. Ego kita aja tuh yang bersorak-sorai. Tapi ingat, ego itu tuh juga akan mencederai dari dalam diri. Gitu ya, kepada diri sendiri maksudnya. Gitu loh ya. Seolah-olah itu kita merasa kita menang mengalahkan orang lain kalau kita bergerak atas dasar ego. Gitu. Tapi kita bisa luput bahwa ego yang sama itu tuh juga sedang mengorbankan diri ini. Merusak diri ini. Gitu, nggak usah belajar jadi jahat lah, orang kamu bukan orang jahat kok, gitu kan, nggak usah belajar jadi monster, yang nggak cocok udah selesai, gitu loh, nggak usah drama menjadi old money aja lah kamu, gitu ya, yang enak-enak aja lah dramanya kamu, bukan drama yang tadi ngajak orang jambak-jambaan ya, seperti itu kalau mari lihat, jadi pancingan-pancingan api neraka gitu ya. Nah ini nanti yang kamu lakukan ke si bebeknya kamu ini, ke si pasangannya kamu ini. Nggak cocok lagi Mari bilang dia bebek ya. Lah orang kamu nggak ada cinta kok. Kamu nggak ada rasa sayang kok. Gitu ya. Keinginan untuk bersama ya sudah tak ada lagi kok. Gitu loh. Ya, jadi nggak cocok lah kalau Mari bilang dia bebeknya kamu. Jadi seseorang aja ya, kata Mari tentang si dia ini ya. Nah di situ. Jadi ya, kamu dan seseorang ini tidak terlibat dalam satu momen-momen yang manis ya. Tapi justru ya harus Mari ulangi momen-momen yang pahit lah untuk di sementara waktu ini. Gitu lah ya. Oke, baik Pisces. Dalam bacaan kita kali ini, energi dari Capricorn hadir, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini,
Taurus, energi dari Leo ada, dan hadir energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.